Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah masuk baca matan dari yang Ibn Hisham katakan terkait dengan alat-alat penjazm. Kita sudah masuk alat penjazm yang pertama adalah tolab. Kalau ada tolab kemudian datang fi'il setelahnya, hilang fa'nya dan dimasukkan dengan jaza, maka di jazm. Nah, sekarang masih lanjut dengan tolab itu. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran musbatan lam yujzamul fi'lu ba'dah. Insyaallah. Walau kana al-mutaqaddim, seandainya itu yang di depan. Kan kemarin yang di depan itu harus tolab. Kalau seandainya itu yang di depan nafian, penafian. Kan kalau yang dinasab dengan an, itu diawali oleh penafian atau tolab. Ya kan begitu? Kalau ini jazm, tolab saja. Bagaimana kalau nafi? Au khobaron, atau diawali oleh khobar. Khobar di sini maksudnya bukan khobar mubtada, tapi khobar lawan dari tolab. Au khobaron maksudnya adalah apa? Bukan tolab. Karena jumlah itu ada dua. Ada jumlah tolabiyah, ada jumlah khobariyah. Paham ini? Atau dia berupa khobariyah, yaitu bukan tolab. Harus paham itu. Bukan khobar lawan dari mubtada. Gimana caranya ada jumlah baru sebelumnya ada khobar. Khobar lawan dari mubtada. Bukan. Di sini maksudnya khobar apa? Jumlah khobariyah, bukan tolabiyah. Jadi sebelumnya itu bukan tolab. Itu maksudnya khobar. Ya. Jadi kalau dia adalah nafi atau khobaron. Kalau dia bilang goir tolab. Tidak ada masalah kan, langsung jelas kan. Kalau dia tolab. Berarti sekarang adalah kalau jumlah sebelumnya adalah khobar. Khobar maksudnya apa? Bukan tolab. Bukan tolab. Itu harus dipahami. Khobaron musbatan atau jumlah khobariyat dan musbat. Musbat maksudnya bukan penafian. Musbat bukan penafian. Lam yajuz al-fi'lu ba'dah. Lam yujzam al-fi'lu ba'dah. Maka tidak dijazm fi'il setelahnya. Dah? Paham kan? Jadi kalau sebelumnya tolab dijazm. Kalau sebelumnya adalah nafi atau khobar bukan tolab. Paham kan? Khobar yang tidak ada penafiannya. Sebenarnya tidak perlu dibilang penafian. Karena tadi kan kalau ada nafi pasti tidak jazm. Kan begitu? Karena dia bukan tolab. Demikian pula kalau jumlah sebelumnya adalah jumlah khobariyah. Bukan jumlah tolabiyah. Paham ini? Bukan itu tolab yang 8. Maka fi'il setelahnya tidak dijazm. Perhatikan contohnya. Fal awwalunah, yang pertama contoh, yaitu diawali oleh penafian. Ma ta'tina tuhaddithuna. Seandainya fa, ini akan dibaca fatuhaddisa. Paham ini? Kalau ada fa. Karena kalau ada fa berarti ada penafian di awal. Kalau di awal oleh penafian berarti dinasab dengan an mutmarotan wujuban. Kan begitu? Sekarang tidak ada fa. Terus ada penafian. Maka fi'il mudhari'nya diapain? Dirofa. Tidak dinasab. Maka antum baca fatuhaddithuna. Kalau ada fa, fatuhaddithana. Kalau tidak ada, tuhaddithuna. Jelas ya? Baca rofa. Jangan dijazm. Jangan dijazm. Paham ini Iki? Yakin? Dah sobo? Yakin saudara? Alhamdulillah. Birof itu hadithuna. Dengan dirofa kata tuhadithuna. Wujuban. Masya Allah. Bahkan dirofa secara wajib. Artinya tidak ada pilihan lain. Ya? Tidak ada pilihan lain. Wajib dirofa. Iya. Walai juzu laka jazmuh. Tidak boleh bagi antum menjazamnya. Tidak boleh bagi antum menjazamnya.
Wa qad ghalita fi dzalika sahibul jumal. Telah salah dalam hal ini pengarang Al-Jumal. Ya, telah salah dalam masalah ini pengarang Al-Jumal, kitab. Ini nama kitab. Ya, pengarang Al-Jumal maksudnya Al-Imam Az-Zajaji rahimahullahu ta'ala. Yang mana dia katakan jazm juga. Yang mana dia katakan apa? Kan kalau diawali oleh tolab, kan begitu? Kan begini, kalau diawali oleh tolab dan nafi, kemudian ada fa, fi'il mudhari'nya diapain? Fi'il mudhari' diapain? Kan dinasab sekarang. Kalau ada tolab, terus tidak ada fa, fi'il mudhari'nya diapain? Fi'il mudhari'nya diapain? Ada tolab. Kemudian datang fi'il mudhari', tidak ada fa. Diapain fi'il mudhari'nya? Kan dijazm, kan begitu? Nafi juga seperti itu. Paham kan? Kan pasangannya. Kalau nafi dan tolab. Fi'il mudhari' ada fa dinasab. Berarti di sini juga sama. Fi'il mudhari' kalau ada tolab atau nafi. Tidak ada fa. Maka dijazm. Paham maksudnya? Dikasih sama. Tapi kata Ibnu Hisham, tidak. Ini dijazm beda dengan dinasab. Kalau dinasab, tolab dan nafi. Kalau dijazm, tolab saja. Kalau ada nafi, tidak dijazm, marfu. Tapi Az-Zajjaj, pengarang Al-Jumal mengatakan majazum juga. Paham ini kan? Majazum juga. Karena sama. Jelas ini yang dia katakan. Tapi Ibnu Hisham pilih wujuban. Dirofa secara wajib. Kalau diawal oleh penafian. Dirofa secara wajib. Kalau diawal oleh siapa? Penafian. Tidak dijazm. Tidak boleh jazm. Dan salah yang menjazmnya. Salah yang menjazmnya. Itu contoh di awal oleh nafi. Basani yang kedua. Jumlah khobariyah. Anta ta'tina. Sekarang anta ta'tina. Jumlah apa ini? Jumlah tolabiyah atau jumlah khobariyah? Untuk menentukannya jumlah tolabiyah atau khobariyah. Antum hafal tolab kan? Tolab ada berapa? Kan ada 8. Paham ini? Ini anta ta'tina. Apakah istifham? Paham pertanyaannya? Apakah doa? Apakah nahi? Amr? Ar? Tamanni? Roja? Kan bukan semua itu. Tahdid? Bukan ini 8. Berarti ini jumlah apa namanya ini? Khobariyah. Bukan tolabiyah. Ini jumlah khobariyah. Maka antum bilang, anta ta'tina tuhaddithuna. Tuhaddithuna. Antum baca rofa. Kata beliau, birof itu hadithuna wujuban. Bittifakin hawiyin. Masya Allah. Kalau ini tidak ada lagi khilaf. Di rofa tu hadithuna secara wajib. Berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Jadi ini di rofa secara wajib berdasarkan apa? Kesepakatan siapa? Ahli nahwu. Tidak ada silang pendapat. Alhamdulillah. Wa amma qaulul Arab. Adapun perkataan orang Arab. Ittaqallaha amru'un wa fa'ala khairan yusab alaihi bil jazmi. Ini masalah ini. Ini masalah ini. Ini ucapan Arab. Jadi kadang mereka bilang begini. Ittaqallaha amru'un. Seorang bertakwa kepada Allah. Ittaqallaha. Ittaqo fi'il madi. Kan begitu. Allah maf'ulun bi. Imru'un apa? Fa'il. Kan begitu. Sekarang. Jumlah apa ini? Ittaqallaha amru'un. Tolabiyah atau khobariyah? Ittaqallaha amru'un. Jumlah apa ini? Tolabiyah atau khobariyah? Tolabiyah. Karena tidak ada tolab itu 8. Karena ittaqo fil madi. Iya kan? Allah maf'ulun bi. Imru'un fa'in. Antum tahu bedanya ini? Abu Dar. Paham bedanya jumlah tolabiyah sama khobariyah? Tolabiyah itu apa? Yang 8 itu tolabiyah. Selain itu kumpul di dhammah qafnya. Kumpul. Selain itu kumpul. Khobariyah. Sekarang ini.
ittaqallaha mru'un. Ini tentukan dulu jumlah apa begitu. Paham ini kan? Ini ittaqallaha mru'un jumlah khobariyah. Kenapa? Tidak ada itu tolak. Bukan amar, bukan doa, bukan nahi. Paham? Bukan tahdid, bukan ard, bukan tamanni, bukan taroji. Bukan istifham. Berarti bukan 8 itu. Paham Abu Hanif? Apanya yang kurang? Nah, dia ini bukan berdoa ini. Kenapa? Gimana contohnya itu? Ya itu kan dia memang doa. Ini bukan doa. Antum terlalu jauh pikirannya. Ini dia bilang ittaqallaha mru'un. Seorang bertakwa kepada Allah masa doa. Kalau doa ini apa maknanya? Hah? Siapa dia? Nah Allah maf'ulun bih. Kalau doa syafaqallahu. Allah fa'in. Allah menyembuhkanmu. Maka ini antum bilang, semoga seorang mentakwakan Allah. Doa itu. Masa begitu artinya? Semoga seorang mentakwakan Allah. Kan seorang fa'il. Berarti fa'ilnya orang. Allah yang didoakan. Bisa itu apa nih? Tidak masuk akal. Masa antum campur begitu dengan yang itu? Tidak bisa. Jadi ini jumlah apa? Khobariyah. Bukan doa. Cuman masalahnya setelahnya. Bukan itu masalahnya. Ini kan jelas bukan doa. Tidak ada orang Arab ini yang mengatakan doa kecuali Abu Hanif. Kan dia bukan orang Arab. Enggak? Iya. Ini bukan doa. Tapi masalah kita adalah lanjut kalimat setelahnya. Ittaqallaha mru'un wa fa'ala khairan yusab alaihi. Ini yusab. Kenapa dia jazm? Pada jumlah sebelumnya jumlah apa? Jumlah apa sebelumnya? Khobariyah. Kan begitu ini. Tapi kenapa dia jazm? Kan syarat di jazm itu apa? Syarat di jazm itu apa? Kalau sebelumnya jumlah tolabiyah. Maka sekarang ini kita harus nyatakan dulu. Sebelum ini bukan khobariyah, bukan tolabiyah. Paham kan? Secara lafaz. Paham maksudnya? Secara dohir, secara lafaz sekarang bukan tolabiyah. Tapi apa sekarang? Khobariyah. Ini paling sulit ya karena meluas ini di jazm dengan tolak. Iya. Apa kata beliau? Fawajhuhu, maka sisi di jazmnya. Iya. Sisi di jazmnya. Annataqallaha wa fa'ala. Bahwasannya ittaqallaha dan fa'ala. Wa inkana fi'ilaini madiyaini. Walaupun keduanya fi'il madi. Betul kan fi'il madi kan? Ittaqa dan fa'ala. Fi'il madi? Fi'il madi. Kalau fi'il madi tidak mungkin tolap kan begitu. Karena tolap itu adalah apa? Fi'il amr dan fi'il nahi. Paham maksudnya? Ini fi'il madi. Terus. Dohiruhumal khobar. Nampaknya dia khobar. Betul gak? Kan nampak tuh. Kita lihat langsung ini jumlah apa? Khobariyah. Illa hanya saja. Ini masalah nanti orang Arab kadang ngomong begini. Hanya saja. Annal murada bihi mattolabu. Bahwasannya yang diinginkan dengan keduanya adalah tolab. Dipahami ini? Jadi ternyata dia memang ngomongnya pakai lafaz khobar. Tapi yang diinginkan adalah tolab. Maksudnya apa? Apa maknanya itu ittaqallaha imru'un? Apa maknanya? Beliau bilang wal makna liat takillaha mru'un wal yaf'al khairon. Bukan doa ini amar. Kenapa amar? Karena kemasukan lamul amar. Jadi maknanya ittaqallaha mru'un liat takillaha mru'un. Hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah. Kalau begitu maknanya tolab atau khobar? Kalau begitu maknanya tolab atau khobar?
tolab. Karena ciri-ciri jumlah tolabiyah adalah kalau amar. Tahu kenapa ini jadi amar? Karena ada siapa? Lamul amar. Jadi sebenarnya makna ucapan ini adalah hendaklah seorang bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah dia melakukan kebaikan. Apa maksudnya? Wa fa'ala khairan. Dan hendaklah dia melakukan kebaikan. Baru setelahnya yutab alaih. Dijazam ternyata. Kenapa? Memang lafadznya lafadz khobariyah. Tapi maknanya makna tolabiyah. Ini nanti butuh korina. Butuh dilihat. Contoh yang paling sering disebutkan di Quran ini ayat. Antum perhatikan ini ayat. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Ini contoh kedua. Demikian pula firman Allah Ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Lihat. Kalau hal adullukum ini fi'il tolab, iya kan? Karena kenapa? Istifham. Itu poin pertama. Tapi belum itu. Masalahnya ada lagi jumlah berikutnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum. Sekarang. Tu'minuna billah. Jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Khobariyah. Kenapa khobariyah? Bukan tolak. Ya kan? Tu'minuna billah. Fi'il mudhari biasa. Tu'minuna billah. Fi'il mudhari biasa. Tapi setelahnya nanti. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum. Dah. Ini masalah besarnya. Kenapa itu yaghfir? Dibaca jazm. Dah. Kenapa itu yaghfir dibaca jazm. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Hal adullukum sama tu'minuna billahi sampai setelahnya tak? Ada setelahnya yaghfir. Yaghfir. Iya. Ini kenapa dijazm? Dah, kenapa dijazm? Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dia adalah diawali oleh tolab, istifham. Kan begitu? Kan begitu kemungkinan pertama. Tapi sekarang kan lihat makna ayat. Hal adulukum. Maukah kalian saya tunjukkan? Ya kan begitu maknanya. Maukah kalian saya tunjukkan? Perhatikan maknanya. Supaya ini dicocokkan dengan ini sebentar. Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian. Kepada perdagangan. Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian saya tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan. Kan begitu maknanya kan? Yaghfir. Kita jadikan jawaban dari ini. Saya bilang, Allah katakan, maukah kalian saya tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab al-alim, adab yang sakit, akan diampuni kalian. Pertanyaannya, apakah sekedar ditunjukkan, langsung dia diampuni? Paham pertanyaannya? Anda bilang sama antum begini, antum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka antum akan mendapat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya baru tunjukkan begitu, antum tidak lakukan. Apakah antum dapatkan itu? Paham? Baru ditunjukkan, dapat? Sekarang. Maukah kalian saya tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang besar. Adab yang menyakitkan. Akan diampuni kalian. Cocok gak itu? Baru ditunjukkan langsung diampuni. Bisa? Tidak bisa, tidak cocok. Karena baru ditunjukkan belum tentu diampuni. Iya kan? Iya kan? Nanti dia lakukan baru diampuni. Cocok atau tidak itu jawabannya? Kan harus menjadi jawab. Jadi kan hilang fa itu pernyataan pertama. Terus yang kedua dia bermakna balasan. Sekarang pertanyaannya hilang fa, tidak ada. Apakah ini balasan dari menunjukkan?
Paham pertanyaan? Ini paling sulit kajiannya ini, kan dua. Karena ada tolap yang pertama, yang kedua tidak. Sekarang, bisa nggak ini? Sekedar ditunjukkan langsung diampuni. Bisa? Bisa? Nggak bisa, kalau begitu enak sekali. Berarti biar orang kafir juga. Kan berarti Abu Thalib beriman. Karena Nabi sudah tunjukkan. Berarti Allah sudah ampuni. Kan tidak kenyataannya. Berarti sekedar ditunjukkan belum diampuni. Berarti ini gugur. Berarti bukan ini. Karena dia memang tidak ada tapi tidak bisa menjadi jawaban. Kan syaratnya harus menjadi jawabannya dari sebelumnya. Artinya apa? Sebelumnya adalah jadi sebab untuk setelahnya. Antum ingat yang pertemuan hari Kamis? Kan syaratnya. Kenapa ini dijazam? Karena sebelumnya itu bermakna sebab. Sekarang, apakah sekedar sebab menunjukkan langsung diampuni? Hah? Tidak, gugur. Berarti sekarang sisa yang ini. Itu sekarang. Sekarang pertanyaannya. Ini tu'minuna billahi. Apalagi ayat setelahnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah. Kalian berjihad di jalan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berjihad di jalan Allah dengan harta kalian. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Sekarang pertanyaan saya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Jumlah apa? Jumlah apa sebenarnya ini? Jumlah apa ini? Zahirnya untuk melihat. Jumlah apa? Khobariyah kan? Tu'minuna. Tidak ada tolabiyah di situ sama sekali. Paham kan? Pertanyaannya kalau ini khobariyah. Berarti ini masalah. Kenapa ini dia jazm? Sebagai jawabannya. Paham pertanyaannya? Nah, kan jumlah khobariyah. Kenapa dijazm jawabannya? Kan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum. Langsung kalian akan diampuni. Betul menjadi jawaban kan? Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian berjihad di jalan Allah. Nah, dengan harta kalian. Maka Allah akan ampuni. Betul nggak? Bisa ini jawaban? Bisa. Tapi masalahnya jumlah apa? Khobariyah. Kata mereka memang lafadznya khobariyah. Tapi maknanya apa? Tolabiyah. Jadi ada dalam bahasa Arab. Lafadznya khobariyah. Maknanya apa? Tolabiyah. Jadi sebenarnya ini adalah nanti ini butuh tafsir sebenarnya. Maka ini jadi sulit. Ini jadi sulit karena kita butuh apa? Butuh tafsir. Jadi maknanya ini tu'minu billah, li tu'minu billah wa rasuli. Hendaklah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan diampuni. Yaghfir lakum. Paham maksudnya? Dipaham maknanya nih? Memang bentuknya khobariyah tapi maknanya apa? Maknanya apa? Tolabiyah. Sama ini. Jadi ucapan Arab tadi itu sama dengan ayat ini. Paham Sabri? Saudara. Maknanya tolabiyah. Bukan jumlah tolabiyah. Maknanya tolabiyah. Dari sisi mana? Dibedakannya. Fi'il setelahnya. Iya. Ini sekarang ini. Jadi gimana nanti kalau begitu. Bisa saja nanti semua khobariyah. Kita jadikan tolabiyah. Lihat fi'il setelahnya. Kalau dia dijazam berarti dia jadikan itu walaupun khobariyah. Tapi berarti maknanya apa? Tolabiyah. Kalau dia rofa, kalau seandainya dia baca yaghfiru lakum. Nah, ada di surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha terus. Ulang. Asa rabbukum ayyukaffir ankum terus. Wa yudkhila. Pakai wah. Jangan ragu. Pakai wau tak? Kalau pakai wau kan langsung jelas. Kenapa jelas pakai wau? Jelas. Kalau wau dan fa, jelas. Antara wau atau wau yang menasab dengan an. Tapi kalau seandainya
dia selain Quran, hapus wawunya. Nah, ini masalah nanti. Paham kan? Masalah nanti. Berarti dia jawaban untuk sebelumnya. Kalau dia baca rofa berarti aman. Ya kan? Aman. Berarti sebelumnya khobariyah selesai. Ini pengabaran juga. Kalau dibaca jazm ini yang masalah. Berarti ini sebelumnya adalah bentuknya khobariyah. Tapi maknanya apa? Tolabiyah. Paham ini? Jadi ada lafaz. Nanti di Durusul Balago. Kita belum sampai sekarang ini. Jadi ada lafaz dalam bahasa Arab. Dia bentuknya adalah khobariyah. Tapi maknanya apa? Insya'iyah. Mereka bilang goir tolabiyah. Dia jumlah insya'iyah, goir tolabiyah. Dia insya'iyah tapi bukan tolab bentuknya. Seperti akad jual beli. Seperti bentuk akad jual beli. Kan lafadznya bi itu saya jual, ya itu saya beli. Lafadznya khobari. Ya kan? Karena saya beli, saya jual, kamu beli. Kan begitu? Tapi maknanya tolap. Kenapa? Makanya karena dia tolap, tidak boleh dibatalkan. Kalau sudah terjadi transaksi. Itu nanti mengarah ke fikih. Antum mengarah ke fikih. Yang jelas ini, bentuk ini sekarang. Nah, ini luas. Karena disinggung yang bermasalah. Yang disinggung bermasalah. Kata beliau, fajazmu yakfir, maka jazamnya yakfir, li'annahu jawabun liqaulihi ta'ala. Karena dia adalah jawaban untuk firman Allah Ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Kenapa? Katanya liqaunihi fi makna, karena tu'minuna billahi wa rasulihi, dia berada dalam makna aminu wajahidu. Jadi memang lafadznya tu'minun, tujahidun, tapi maknanya apa? Aminu, berimanlah. Yaghfir lakum, berimanlah, maka akan diampuni untuk kalian. Terus beliau ingatkan, walaisa jawaban lil istifham. Hati-hati, ini bukan jawaban untuk istifham. Langsung memang beliau nyatakan, yang mana itu istifham? Hal adulukum, bukan. Ya, li'anna gufronad dunub, karena pengampunan dosa. Alladhi, pengampunan dosa, la yatasabbab an nafsid dalalah. Itu tidak menjadi sebab karena hanya penunjukan. Paham ini maksudnya? Tidak. Pengampunan dosa itu bukan disebabkan oleh hanya penunjukan. Bukan. Bal anil iman wal jihad. Bahkan pengampunan dosa itu akan ada kalau ada keimanan dan ada apa? Jihad. Jelas kan? Ada iman, diampuni. Ada jihad, diampuni. Jelas ini? Baik. Sampai situ dulu. Karena ini yang paling sulit ya. Pokoknya selama masih tolap, ini Ibnu Hisham meluas. Adapun nanti setelah lama lagi, itu sudah alhamdulillah. Tidak terlalu meluas. Bukan. Makanya yakfir. Kan yang dibicarakan bukan aminu. Maksudnya yakfir bukan jawaban untuk istifham hal adulukum. Yang tadi kita jelaskan. Kan yang kita bicarakan yakfir. Kenapa majzum? Kata beliau bukan jawabannya hal adulukum. Karena kalau jawabannya selesai masalah berarti di awal oleh tolak. Tapi maknanya tidak cocok. Karena sekedar penunjukan tidak menjadikan pengampunan dosa. Nah. Apa aja yang ada? Tahu dulu. Tidak mungkin dibilang begini. Kumpul bilang, kalau ada fi'il tiba-tiba dijazm. Tidak ada juga tolabiyah. Apa aja ada? Tidak tahu. Ya sudah, salah. Hmm. Hmm. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu yang kita ngomong dari tadi. Ulang lagi. Kalau ada fi'il dijazm, sebelum tiba-tiba dijazm. Tidak ada alat penjazm, terus tidak ada juga tolak. Dia bentuknya cuma khobariyah. Langsung kita bilang ini memang lapatnya khobariyah tapi maknanya tolak. Itu dari tadi.
Nah, Masya Allah. Jadi bagaimana kalau jumlahnya bukan khobariyah? Jumlah itu kan cuma 2 di dunia ini. Kalau bukan jumlah tolabiyah maka jumlah khobariyah. Kecuali kumpul tambah 1. Mau kita tambah 1? Ada jumlah lain dari kendari? Hmm? Nah, jumlah sampai mati pun 2 ji. Kalau bukan khobariyah berarti tolabiyah. Paham saudaraku? Sama jika kita bilang begini, kalau bukan ismiyah berarti fi'liyah. Sibul jumlah, kalau bukan jar majrur berarti begitu, itu sudah. Tentukan, masa mau dicari lagi. Kalimat apa itu bukan insya'iyah, bukan tolabiyah. Bukan juga khobariyah. Bagaimana itu kalimatnya? Oh bisa begini. Ya tukul, begitu. Begitu deh. Kumpul. Bukan kumpul, kumpul. Kan saudara? Yakin? Mencari yang lain. Nah, alhamdulillah. Subhanallah.